Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila Saira dengan NPM 5019187 Prodi PGSD kelas 4E. Di sini saya akan membahas tentang elemen kurikulum 2013. Terdapat beberapa elemen dan saya hanya membahas dua, yaitu standar proses kurikulum 2013 dan standar penilaian 2013. Yang pertama, standar proses kurikulum 2013. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, berkolaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan atau proses psikologi yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas menerima, mengelola, menghargai, menghayati, dan mengamatkan. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas mengingat, memahami, mencakupkan, dan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, menalar, mencoba, mengkaji, dan menciptakan. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknis yang menyatakan acuan atau kriteria yang dibuat selain terencana atau didesain dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar proses berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lingkup penilaian yaitu mencakup 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, 2. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan 3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Selanjutnya, tujuan penilaian. 1. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Dan yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.